Di kehidupan kita, tak lepas dari yang namanya listrik. Apa kau butuh listrik? Iyalah, tanpa listrik kamu akan balik ke zaman batu. Tapi bohong. Listrik sangat penting bagi kehidupan seperti kamu, Google. Sangat penting bagi aku maksudnya. Makasih Bang, putar dulu intronya. Tenaga angin lepas pantai mengacu pada pembangunan ladang angin di badan air untuk menghasilkan listrik dari angin. Ya angin lah. Kecepatan angin yang lebih baik tersedia di lepas pantai dibandingkan dengan di darat. Jadi, kontribusi tenaga angin lepas pantai dalam hal penyediaan tenaga listrik jauh lebih tinggi. Namun, biaya pembangunan ladang angin lepas pantai relatif lebih mahal. Belum lagi pengirimannya, belum lagi ongkos ininya, belum lagi itunya. Wow. Pada tahun 2010, Siemens, apalagi ini, dan Vestas adalah pemasok turbin untuk 90% dari tenaga angin lepas pantai. Sementara Dong Energy, Vattenfall, dan E.ON adalah operator terkemuka lepas pantai. Pada Oktober 2010, 3,16 gigawatt kapasitas tenaga angin lepas pantai telah beroperasi, terutama di benua Eropa. Wow, terutama di Eropa Utara. Menurut BTM Consult, lebih dari 16 gigawatt kapasitas tambahan akan dipasang sebelum akhir 2014 nanti. Inggris dan Jerman akan menjadi dua pasar terkemuka kapasitas tenaga angin lepas pantai, diperkirakan akan mencapai total sekitar 75 gigawatt. Wow. Di seluruh dunia pada tahun 2020 nanti. Ini sudah lewat bang. Dengan kontribusi signifikan dari Cina dan Amerika Serikat, pada tahun 2013, London Array menjadi ladang angin lepas pantai terbesar di dunia, menghasilkan tenaga listrik sekitar 630 megawatt. Wow, lebih besar lagi daripada gigawatt. Sementara terbesar kedua adalah ladang angin Gilbert Raya dengan kapasitas sekitar 504 megawatt. Diikuti ladang angin Vlnay yang berkapasitas sekitar 367 megawatt. Semuanya berada di lepas pantai Inggris. Aduh, ke Indonesia nggak masuk ya. Mengapa ladang angin lepas pantai lebih baik daripada di darat? Ya karena di darat, ya karena di pantai kan banyak anginnya. Ya terserahlah. Ladang angin lepas pantai lebih mahal, lebih sulit dibangun daripada di darat. Bahaya darat. Jadi mengapa tidak tetap di darat? Ya, ada beberapa alasan. Alasan yang paling penting adalah jumlah angin. Intensitas lepas pantai masuk akal karena sesuai dengan permintaan dan penghasilan lebih banyak listrik. Menurut Wikipedia, pasti Anda tahu itu. Keuntungan menempatkan turbin angin lepas pantai adalah jauh lebih kuat di lepas pantai dan tidak seperti angin di darat. Angin lepas pantai bisa lebih kuat di sore hari. Mungkin itu adalah faktornya. Bagaimana turbin angin lepas pantai tetap di tempatnya dan tidak goyang-goyang ke sana kemari? Dengan ketinggian 113 meter atau lebih dari 370 kaki. Berapa tangan itu? Bagaimana turbin ini bisa bertahan sedangkan banyak ombak? Bagian tersulit adalah menaikkan turbin sambil menambatkannya ke dasar laut hingga 15 meter. Silinder baja yang disebut monopel dipasang di dasar laut dan dikubur hingga kedalaman 30 meter. Untuk kedalaman laut 30 meter digunakan pondasi gravitasi menurut Trolla. Siapa itu Trolla? Pondasi jenis ini terdiri dari platform beton atau baja besar dengan diameter kurang lebih 15 meter dan berat sekitar 1000 ton. Wow. Pemasangan dapat dilakukan lebih dalam dari 30 meter, biasanya menggunakan jaket dan pondasi dengan kerangka. Waduh, apaan tuh? Atau pondasi dengan kerangka kisi-kisi seperti menara antena. Wow. Dengan 3 atau 4 kaki. Sebagian besar konstruksi ladang angin dilakukan di lepas pantai, termasuk untuk turbin yang lebih besar yang tidak dapat dipasang di platform terapung.
Pemasangan struktur ini biasanya dilakukan oleh rig jack-up seperti inovasi kapal instalasi turbin angin Wärtsilä. Ditunjukkan di bawah ini, kapal ini memiliki dua derek pada 1.500 ton dan 40 ton, mungkin itu, dan dapat mendongkrak dengan 8.000 ton kargo di dalamnya. Menurut Wärtsilä, unit dilengkapi dengan pembangkit listrik diesel. Kapal jenis ini memiliki sistem penentuan posisi dinamis DP2. Apa itu? Dengan 4 pendorong azimut dan 3 pendorong terowongan agar tetap stabil selama instalasi perairan terbuka. Apa arti semua itu? Ini seperti kapal instalasi yang diposisikan secara dinamis dapat mengangkat peralatan yang lebih besar dengan cepat dan aman, tetap stabil dalam angin dan arus. Di perairan yang lebih dangkal, rig jack-up juga dapat meletakkan kakinya langsung di dasar laut dan mengangkat dirinya keluar dari air. Wow, ciptakan platform pemasangan yang stabil. Apa arti semua itu? Anda bertanya lagi. Ini berarti kapal instalasi yang diposisikan secara dinamis dapat mengangkat peralatan besar dengan cepat dan aman, tetap stabil dalam angin dan arus. Di perairan yang lebih dangkal, rig jack-up dapat meletakkan kakinya langsung di dasar laut, mengangkat dirinya keluar dari air, menciptakan platform pemasangan yang lebih stabil. Ada berapa kapasitas yang dihasilkan oleh turbin ini? 1 gigawatt setara dengan 1000 juta watt. Jangan dulu. 1 gigawatt setara dengan 1 gigawatt setara dengan 1000 juta watt. Bagaimana itu? Sudahlah. Jadi 1 gigawatt akan menghasilkan listrik sekitar 1 juta shared listrik. Berapa banyak rumah yang ditenagai oleh turbin angin ini? Energi yang dihasilkan oleh setiap rumah misalnya di Inggris ya, bervariasi. Ini di Inggris, bukan di Indonesia. Tetapi tingkat konsumsi listrik tenaga rata-rata di rumah adalah sekitar 0,5 kW atau sekitar 500 watt. Jadi turbin angin lepas pantai 8 MW akan menghasilkan sekitar 8.000 kW saat beroperasi pada kapasitas maksimumnya, sehingga mampu menyuplai 16.000 rumah dengan daya masing-masing 500 watt. Beruntung sekali Anda menggunakan tenaga angin. Sedangkan di rumah aku masih pakai genset dan pelita saat mati lampu.